Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Belajar Online Fisika dan Math. Hari ini kita akan belajar fisika kelas 11. Materi yang akan kita bahas adalah gelombang mekanik. Langsung saja kita mulai dari definisi gelombang. Di sini dikatakan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Ini udah hal umum ya. Kita dengarkan. Di SMP juga udah pernah kita pelajari juga. Sekarang gelombang dapat digolongkan berdasarkan medium perambatan, arah getar, dan amplitudo gitu. Jadi kita dulu yang pertama itu berdasarkan medium perambatan gitu ya. Yang pertama itu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Itu adalah gelombang berdasarkan medium perambatan. Apa gelombang mekanik dan apa gelombang elektromagnetik gitu ya. Gelombang mekanik ini adalah gelombang yang membutuhkan medium perambatan gitu. Contohnya itu adalah gelombang bunyi. Contohnya kita bicara kepada orang lain atau suara kita bisa dengarkan orang lain karena ada udara sebagai medium perambatannya gitu. Jadi itu adalah gelombang mekanik. Terus gelombang elektromagnetik ini kebalikan dari gelombang mekanik, di mana gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium perambatan. Contohnya itu adalah gelombang cahaya gitu. Oke, contohnya cahaya matahari bisa sampai ke bumi gitu ya, meskipun melalui atau melewati ruang hampa udara gitu. Jadi tidak perlu medium. Oke, itu adalah berdasarkan medium perambatan, ada dua. Terus kita lanjut berdasarkan arah getar. Berdasarkan arah getar juga ada dua, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Oke, sekarang apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya dan arah rambatnya itu tegak lurus. Gitu ya. Gelombang dan arah getar dan arah rambatnya itu tegak lurus. Terus gelombang longitudinal, gelombang yang arah getar dan arah rambatnya itu sejajar. Oke? Atau searah gitu ya. Nanti akan kita lihat contohnya. Di materi ini juga kita nanti akan fokus gelombang transversal dan gelombang longitudinal karena gelombang transversal dan gelombang longitudinal itu adalah salah satu contoh dari gelombang mekanik gitu ya. Jadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal juga adalah contoh gelombang mekanik. Contoh gelombang transversal adalah gelombang pada tali gitu ya. Terus kalau gelombang longitudinal adalah gelombang pada selingki atau biasa disebut fer ya, atau pegas untuk ayunan bayi itu gitu. Gitulah ya untuk gelombang longitudinal. Terus berdasarkan amplitudo ada dua juga, gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan ini amplitudonya tetap gitu ya. Gelombang berjalan ini adalah gelombang yang amplitudonya tetap gitu. Contohnya nanti adalah gelombang pada ombak gitu. Terus kalau gelombang stasioner itu adalah gelombang yang amplitudonya bisa berubah gitu. Contohnya kita memetik senar gitar gitu ya. Oke, itulah definisi gelombang dan pengelompokannya. Oke, sekarang saya mau tunjukkan contoh gelombang transversal. Oke, di sini ini adalah contoh gelombang transversal ya, di mana ini. Oke, saya akan tunjukkan apa sih yang dimaksud itu arah getarnya gitu ya, dan arah rambatnya gitu. Jadi kalau kita lihat ini ya, arah rambatnya kan ke sini ya, ke kanan. Oke, dia merambat ke kanan, tapi getarnya ke sini, atau ke sini. Jadi dia tegak lurus gitu ya. Itu adalah contoh dari gelombang transversal. Nanti juga kita akan lihat contoh dari gelombang longitudinal. Jadi dia tegak lurus ya, arah getarnya ke atas atau ke bawah, terus arah rambatnya ke kanan gitu, dia merambat ke kanan gitu ya. Oke, terus nanti besaran-besaran yang sering kita gunakan di gelombang ya, ada amplitudo gitu. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Oke, ini dari ya. Jadi saya ganti dulu. Oke, amplitudo adalah simpang terjauh ya dari titik keseimbangan. Jadi misalkan ini adalah titik keseimbangannya, berarti nanti kalau ini titik keseimbangannya, terus nanti kalau misalkan ini 2 meter, maka amplitudenya adalah 2 meter gitu. Ini juga nanti 2 meter. Itu adalah simpang terjauhnya dari titik keseimbangan. Ini adalah amplitudo. Kalau nanti sampai ke sini dia seperti ini, bisa aja nanti sampai 3 gitu. Tergantung tingginya ini, puncaknya gitu. Kalau di gelombang transversal. Terus periode nanti ini juga banyak sekali kita gunakan, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Terus frekuensi banyak gelombang yang terjadi dalam setiap detik atau satuan detik gitu ya. Terus panjang gelombang, jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Gitu ya. Jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Oke, terus saya menjelaskan di sini dikatakan
waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Contohnya adalah gelombang transversal ini gitu ya. Ini ada bukit lembah, bukit lembah. Saya mau menjelaskan sama kalian di mana sih yang dikatakan satu gelombang gitu ya, satu panjang gelombang. Ini adalah dua panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu simbolnya nanti lambda, gitu ya. Oke. Terus frekuensi itu simbolnya F. Terus periode itu simbolnya T, terbesar. Amplitude itu biasanya A gitu. Oke, saya menjelaskan panjang satu gelombang. Jarak antara dua puncak itu adalah satu panjang gelombang. Oke, di sini saya sekarang mau menjelaskan panjang satu gelombang gitu. Kalau ini ada bukit lembah gitu ya. Kita misalkan dulu ini titiknya titik A gitu ya. Terus ini titik B, titik C, titik D gitu ya. Di sini titik E, terus titik F, titik G, titik H gitu ya, I gitu. Oke, saya mau jelaskan bahwa satu panjang gelombang itu adalah jarak antara dua bukit gitu, dua puncak bukit gitu ya. BKF itu adalah satu gelombang, satu lambda gitu. Oke, kalau A ke C itu nanti A ke C itu adalah satu atau setengah lambda, atau ini kan setengah lingkaran kan, B ke C, A ke C ini adalah setengah lingkaran gitu, jadi atau setengah putaran kan itu, jadi dia adalah setengah lambda gitu. Terus kalau A ke E itu juga adalah satu gelombang gitu ya, satu panjang gelombang A ke E gitu. Kalau seandainya digabungkan ini AC CE gitu ya, itu nanti jadi satu lingkaran penuh atau satu gelombang gitu ya, satu putaran penuh gitu. Oke. Itu adalah panjang satu gelombang. Terus kalau AKI itu adalah dua gelombang ya. AKI itu adalah dua lambda. Oke, seperti itu. Seandainya ditanya dari A ke D berapa gelombang? Dari A ke D berapa panjang gelombang? Dari A ke D ini adalah 3/4 ya, 3/4 lambda. Bingung ya? Gak usah bingung, jadi caranya supaya mudah gini aja. Jadi kalau dia ini kan, kalau A ke C itu kan setengah gitu, A ke C setengah ya, atau C ke E setengah, E ke G itu setengah. Jadi setiap setengah lingkaran itu adalah setengah lambda gitu. Sekarang supaya gampang buat aja gini, seperempat. Jadi seperempat supaya tidak bingung nanti, seperempat ini juga seperempat dan seterusnya, seperempat gitu. Jadi kalau AKD itu AKD ada di sini D, berarti 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 3/4 gitu. Seandainya ditanya C ke H ya, dari C ke H itu berapa lambda gitu, berarti C di sini C ya, C ke H berarti 1/4 ditambah 1/4 tambah 1/4 ditambah 1/4 ya, tambah 1/4 ada 5 kali ya, berarti 5/4 gitu ya, 5/4 atau 1/4 gitu, karena C ke G aja udah 1, terus G ke H 1/4 gitu caranya, kalau kalian bingung gitu nanti. Terus contoh lagi dari B ke E, dari B ke E berapa panjang gelombang, berarti B ke E 1/4 tambah setengah, bisa aja langsung 1/4 tambah setengah gitu ya, atau 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 berarti 3/4 gitu, lebih mudah. Contoh lagi dari D ke F, dari D ke F ya, ini harus lancar dulu cara menentukan panjang gelombangnya nanti supaya mudah. Dari D ke F 1/4 tambah 1/4 berarti ini setengah doang gitu, setengah lambda gitu ya, di sini 1/4 di sini 1/4, jadi setengah lambda dia. Dari D ke E 1/4, dari E ke F 1/4, jadi setengah lambda. 1/4 tambah 1/4 kan 2/4, jadi setengah lambda. Oke, gitu cara menentukan panjang gelombang nanti. Jadi kalau dikasih tahu nanti panjangnya ini 200 gitu ya, 200 misalnya panjangnya ini dikasih tahu contoh ya 200 gitu. Oke, kalau dikasih tahu ini nanti 200 cm ya, 200 cm, maka nanti panjang gelombangnya lambdanya bukan 200 cm, tapi ini adalah dua panjang gelombang, berarti nanti dibuat 2 lambda sama dengan ini ya,
2 lambda sama dengan 200 cm. Oke. Maka lambdanya adalah 200 cm dibagi 2. Jadi lambdanya adalah 100 cm. Itu adalah panjang gelombangnya. Jadi dari sini ke sini 100 cm gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi harus kita tahu dulu adalah dia itu berapa panjang gelombang sih. Kalau gini dia 2 panjang gelombang, nanti bisa aja lebih dari sini gitu. Oke, itu aja untuk besaran pada gelombang dan cara menentukan gelombang gitu ya. Terus kita lihat lagi. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Tadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal ya. Ini adalah gelombang transversal ya, yang arah getar dan arah rembatnya tegak lurus. Arah getar dan arah rembat tegak lurus gitu ya. Ini tegak lurus. Oke, gitu ya. Terus kita sekarang ke gelombang longitudinal aja. Gelombang longitudinal itulah contohnya selingkih gitu. Jadi untuk gelombang longitudinal ini arah rambat dan arah getarnya sama. Arah rambatnya ke sana, sejajar gitu ya. Arah getar saya juga ke sana gitu. Oke. Jadi kalau kalian tarik itu namanya selingkih ya. Di sini saya kurang tahu bahasa apanya, bahasa daerahnya apa. Kayak ayunan bayi itu kan kalau ditarik ke atas maka dia ke atas, terus getarannya juga ke atas dan ke bawah gitu. Jadi dia sejajar gitu. Itu adalah contoh gelombang longitudinal. Arah getar dan arah rambatnya satu arah gitu ya. Terus cara menentukan satu panjang gelombang dalam gelombang longitudinal gampang saja gitu ya. Kalau di transversal ada bukit dan lembah gitu ya, tapi bukan lembah kekelaman gitu ya. Terus kalau di longitudinal ada rapatan dan regangan gitu, bukan regangan hubungan gitu ya. Ya, regangan saja gitu. Oke, untuk menentukan jarak panjang gelombang pada gelombang longitudinal pada selingkih ya, contohnya ini selingkih hampir sama dengan gelombang transversal, tapi bedanya adalah kita di sini jarak satu gelombang itu adalah jarak antara pusat rapatan dengan pusat rapatan lainnya gitu. Jadi ini bukan dari sini ke sini. Kenapa bukan dari sini ke sini? Karena kan panjang rapatan dan regangannya berbeda gitu. Jadi jarak antara pusat rapatan dengan pusat rapatan lainnya itu adalah satu lambda ya, satu panjang gelombang, atau jarak antara rapatan dengan rapatan terdekatnya gitu. Kan rapatan terdekatnya ini kan pusatnya kan, bukan ke sini gitu. Kalau ke sini dia udah 2 gitu. Berarti kalau dia setengah lambda, nanti jarak antara rapatan dengan pusat regangan ya, pusat rapatan dengan pusat regangan. Contoh gini, ini adalah setengah lambda. Oke, bisa ya? Terus dari sini ke sini tadi, di sini saya buat ini adalah 1 lambda. Oke? Berarti kalau dari sini ke sini 1,5 lambda. Oke, 1,5 lambda. Dari sini ke sini lagi itu adalah 2 lambda. Oke, gitu ya. Itu cara menentukan panjang gelombang pada gelombang longitudinal pada selingkih gitu. Oke, sekarang apa aja sih rumus yang kita gunakan pada gelombang transversal dan gelombang longitudinal? Yang pertama itu adalah T ya, periode nanti itu sama dengan T per N, waktu dibagi banyak gelombang gitu ya. Atau bisa aja nanti 1 per F, sama aja. Ya, itu adalah periode. Terus kalau ada kebalikannya N per T gitu ya, atau 1 per T gitu. Terus nanti panjang gelombang ya sama seperti tadi yang saya bilang gitu ya. Terus nanti ya panjang gelombang itu nanti rumusnya ya P dikali T gitu. Oke, P dikali T. Seperti itu ya. Atau P itu nanti lambda per T atau lambda per T ya, atau lambda per T itu tadi 1 per F gitu ya. Maka nanti lambda kali F, bisa aja terserah. Jadi untuk mencari kecepatan rambat gelombangnya nanti kita bisa menggunakan lambda per T atau lambda kali F. Satuannya nanti meter per second. Frekuensi itu kan satuannya 1 per second ya, 1 per second. Oke, nanti 1 per second. Satuan dari frekuensi atau sama dengan hertz gitu ya. Sama dengan hertz juga satuan dari frekuensi. Periode itu satuannya second. Lambda itu satuannya panjang gelombang ya, meter gitu ya. Jadi kalau di GLB hampir sama ya, cuma di GLB kan ini lambda ini jadi jarak kan, hampir sama. T ini waktu gitu, P itu kecepatan gitu ya. Oke, kecepatan satuannya kan meter per second. Kalian udah pasti tahu. Oke, gitu aja. Terus sekarang kita akan lihat contoh soal dulu.
Oke, sekarang kita akan lihat contoh soal pertama. Di sini perhatikan gambar di samping. Ditanya adalah tentukanlah amplitudo, periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Yang pertama langsung saja kita jawab tanpa berlama-lama. Amplitudonya adalah, berarti kalau ini 0,04 meter ya. Oke, periodenya adalah, kalau kita lihat ini, periodenya ini adalah satu N-nya. Kita tentukan dulu, ini adalah N-nya. Berapa gelombang ini? Ini adalah 1,5 gelombang gitu ya, 1,5. Itu karena ini ke sini 1 gelombang, ini ke sini setengah gelombang, berarti ini adalah 1,5 gelombang. Terus T-nya juga ternyata 1,5, kebetulan gitu, 1,5 scan. Maka periodenya adalah T per N. Jadi 1,5 scan per 1,5 gitu. Jadi dia adalah 1 scan. Oke. Jadi ini adalah periodenya gitu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 1 gelombang itu adalah 1 detik. Udah kelihatan sih di gambar gitu ya. Dari gambar saja sudah kelihatan. Terus frekuensinya ya balikan aja N per T atau 1 per F, 1 per T juga bisa, atau 1 T-nya 1 per 1 gitu. Itulah frekuensinya. Satuannya tadi Hertz atau 1 per scan atau 1 Hertz biasa dituliskan gitu. Oke, panjang gelombang. Anak-anak kita tidak bisa cari panjang gelombangnya karena belum dikasih tahu ini berapa gitu. Jadi saya buat dulu dari sini ke sini gitu ya. Dari awal ke ujung ini kita misalkan ini adalah 150 gitu, 150 cm. Oke, misalkan 150. Berarti kalau ini ke sini 150, maka ini ke sini berapa? Ini kan satu panjang gelombang. Kalau 1,5, lihat, kalau 1,5 atau 3/2 ya, kalau 3/2 lambda adalah 150 cm, maka lambdanya berapa? Gitu kan. Oke, maka lambdanya berapa? Oke, bisa ya. Jadi gini aja, 1,5 lambda sama dengan 3/2 ya. 1,5 sama dengan 150 cm. Maka lambda adalah 150 dibagi 1,5. Oke. Jadi ini kan 1,5 lambda kan, 1,5 lambda. Jadi nanti adalah 10 satuannya cm. Karena 150 cm ya, atau 0,1 meter. Jadi panjang satu gelombang itu adalah 0,1 meter atau 10 cm saja gitu. Oke. Tapi tingginya tinggi sekali ya, meter ya. Wow. Wow gitu. Gak apa-apa. Atau ini kita buat aja meter deh. Tapi gak apa-apa, centimeter juga apa-apa. Oke, sekarang udah dapat lambdanya, cepat rambat gelombang, terserah mau gunakan yang mana. P sama dengan tadi, bisa lambda per T atau lambda per lambda kali F, sama aja nanti. Lambda per T aja ya. Lambdanya tadi berapa tadi lambdanya? Lambdanya 0,1 meter gitu ya. Terus T-nya 1 scan ya, periodenya. Berarti 0,1 bagi 1, 0,1 meter per scan atau 10 cm per scan kalau diubah ke centimeter. Oke, gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lihat contoh berikutnya. Oke, di sini contoh kedua, sebuah selingki menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat rapatan dan pusat regangan yang berdekatan 30 cm. Jika frekuensi gelombang 20 Hz, tentukan periode dan cepat rambat gelombang longitudinal gelombang pada selingki gitu ya. Harusnya gelombang longitudinal pada selingki gitu. Oke, langsung saja kita mulai dari yang diketahui dulu ya. Yang diketahui itu kan frekuensinya ya. Yang pertama paling gampang, F-nya itu adalah 20 Hz. Oke. Terus habis dikasih tahu juga jarak antara rapatan dan pusat regangan. Ya, pusat rapatan. Berarti tadi saya bilang kalau jarak antara pusat rapatan dan pusat regangan yang berdekatan gini ya. Misalkan ini rapatan. Terus gini ya. Terus regangan. Oke, maka jarak antara kedua ini adalah setengah lambda. Oke. Ini adalah setengah lambda. Tadi 1 lambda itu kalau jarak antara dua rapatan yang berdekatan gitu. Nah, harusnya ada di sini lagi rapatan, itu adalah 1 lambda. Di sini ada pusatnya gitu. Ya, pusat. Oke. Sementara di sini yang kasih tahu jarak antara pusat rapatan dan pusat regangan, berarti dari sini ke sini. Berarti itu adalah hanya setengah lambda. Jadi saya buat aja setengah lambda itu jaraknya itu adalah 30 cm. Maka ini adalah setengah gelombang. Maka kalau setengah gelombang jaraknya 30 cm, maka panjang satu gelombang berapa? Berarti 2 kali 30 kan? 2 kali 30 cm, 60 cm gitu. Atau kali silang aja bisa gitu. Sini. Oke, atau 0,6
meter. Seperti itu ya. Terus yang ditanya itu tentukan periode. Periodenya udah langsung dapat ya. Bahwa T itu sama dengan 1 per F gitu ya. Nggak usah cari dulu T kecilnya atau N-nya gitu ya. Berapa banyak gelombang gitu. Nggak perlu dicari, langsung saja 1 per F gitu. Nggak perlu pakai T per N gitu ya. Jadi 1 per 20 atau 0,05 ya. 0,05 scan. Oke. Terus ditanya lagi cepat rambatnya. V sama dengan tadi kita gunakan aja lambda per T gitu ya. Jadi lambdanya tadi 0,6 meter per 0,05 scan. Itu berapa ya? 60 dikali 100 ya. Dikali 100 ini 60, dikali 100 ini jadi 5 gitu. Jadi 60 bagi 5 itu adalah 12 meter per scan. Jadi cepat rambatnya adalah 12 meter per scan atau 120 cm per second kalau diubah ke second. Oke, kira-kira seperti itu, masih cukup mudah ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga di sini dua gabus berada di puncak-puncak gelombang, gitu ya. Terus keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 4 detik mengikuti gelombang air laut. Jika jarak kedua gabus 100 cm dan diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit, maka frekuensi dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah titik-titik. Jadi ini kita harus paham dulu soalnya gitu ya. Dan kalau bisa ini harus kita gambar gitu. Gambarnya itu kira-kira seperti apa sih? Jadi ceritanya gitu ya, di laut gitu ya, ada 2 gabus yang terpisah gitu. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa N-nya 20 itu ya, N-nya 20 ya, 20, N-nya udah dikasih tahu di situ 20 gitu ya. Terus waktunya adalah 4 detik. Oke, maka T-nya adalah 4 detik. Terus jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Jika jarak antara kedua gabus 100 cm dan diantaranya terdapat 2 lembah. Jadi gabus itu yang pertama itu di puncak. Gitu ya. Di puncak gelombang itu. Oke. Dan di antara kedua gabus terdapat 2 lembah. Berarti ada 2 lembah dan 1 bukit. Berarti 1 gitu ya, 2 lembah. Berarti ada lagi 1 bukit di sini. 2 gitu ya. 1 masih 1 ya. Terus 2. Terus ini. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi gabusnya di sini. Oke. Di antara kedua gabus terdapat 2 lembah gitu. 1, 2, ada 2 lembah dan 1 bukit di antara 2 gabus ini. Dan memang kedua gabus itu adalah berada di puncak gelombang gitu ya. Oke. Sekarang ini tadi dikatakan kan bergerak naik turun kan sebanyak 2 kali. Berarti dari sini ke sini dia sebanyak 2 kali gitu ya. Dibutuhkan 4 detik. Sebanyak 20 kali ya. Jadi memang dia adalah satu gelombang dari sini ke sini gitu. Satu gelombang untuk naik turun gitu. Naik turun itu adalah udah satu panjang gelombang. Makanya di sini sebanyak 20 kali naik turun permukaan air itu gitu adalah banyak gelombangnya gitu. Oke. Sekarang kita akan menentukan dulu panjang itunya, jaraknya ya. Jaraknya ke sini adalah ini mereka jaraknya kan dikasih tahu bahwa berapa tadi? 100 cm. Oke, 100 cm. Sekarang jaraknya satu gelombangnya berapa? Ini adalah jarak kedua gabus. Bukan jarak atau bukan panjang satu gelombang. Sekarang kita lihat dulu ini berapa panjang gelombang. Oke, dari sini ke sini berapa? 1 ya. Terus ke sini berarti 2. Oke. Jadi ini adalah 2 panjang gelombang. Kalau kita misalkan tadi 1/4. Ini tadi ini langsung aja ya setengah. Terus di sini setengah. Terus di sini setengah. Terus di sini 1/4 gitu. Lihat ya. Ini ya, saya garis dulu. Biar gampang. Ini tadi 1/4 di sini. Jadi setengah tambah setengah 1. Ya. Setengah tambah setengah 1 tambah setengah 1/2. 1/4 tambah 1/4 setengah. 1/2 tambah setengah 2. Jadi ini adalah 2 panjang gelombang. Oke. Ini adalah 2 panjang gelombang. Jadi 2 lambda sama dengan ya 2 lambda. Jadi jarak antara puncak itu tadi saya bilang 1 panjang gelombang. Berarti kalau jarak 2 puncak berarti itulah 2 panjang gelombang. Berarti 2 lambda adalah 100 cm.
gitu ya, supaya tidak bingung. Lambdanya adalah 50 ya, 50 cm atau 0,5 meter lah gitu. Oke. Sekarang kita udah dapat lambdanya ya. Oke, yang ditanya itu yang pertama adalah frekuensi ya. Jadi frekuensinya sama dengan F-nya adalah N per T ya. Jadi 20 dibagi 4 gitu ya per second. Maka itu adalah 5 per second atau 5 Hz gitu ya. Terus ditanya itulah kecepatan. Kecepatan adalah lambda per T atau lambda kali F gitu ya. Sama aja. Jadi lambdanya 0,5 meter dikali 5 per second atau 5 Hz ya. Jadi dia adalah 0,5 dikali 5 itu adalah 2,5 ya. 2,5 meter per second atau 250 cm per second gitu. Jadi seperti itu caranya. Jadi yang perlu kita pahami dulu adalah cara menentukan panjang gelombangnya gitu ya. Kita paham dulu satu panjang gelombang itu seperti apa sih. Terus kita harus bisa lihat kalau gambar seperti ini dia berapa panjang gelombang. Ini kan 2 panjang gelombang. Jadi yang perlu kita cari adalah satu panjang gelombang gitu yang kita gunakan gitu. Oke, gitu aja. Coba dulu dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Di sini ada soal latihan yang akan nanti kalian kerjakan. Bisa lihat dulu ya. Oke, soal yang pertama ini gambarnya ya. Jadi ini amplitudenya. Terus ini waktu yang dibutuhkan dari sini ke sini adalah 8 second. Terus panjangnya AKI itu adalah 800 cm. Terus tentukanlah amplitudo, periode, frekuensi, panjang gelombang, cepat rambat gelombang. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini ya. Bisa dibaca dulu soalnya. Ini soal yang kedua, nanti tentukan panjang gelombang, frekuensi, dan periode, dan cepat rambat gelombangnya, gitu. Terus soal yang ketiga, nih, ya, sebuah selingki, nanti tentukan panjang gelombang, frekuensi, dan periode. Oke, jadi silakan dicoba dulu, nanti kalau kesulitan bisa ditanyakan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya.